Komando Distrik Militer Kodim 1209 Bengkayang adalah merupakan satuan kewilayahan yang berada di bawah Komando Resor Militer atau Korem 121 Alambana Wanawai. Kodim 1209 berdiri di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat sebagai Satuan Pertahanan Wilayah Teritorial TNI Angkatan Darat. Secara resmi, Kodim 1209 Bengkayang berdiri pada tahun 2023. Kodim ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang strategis dalam rangka gelar kekuatan Satkowil di wilayah Kalimantan Barat. Kodim 1209 Bengkayang diresmikan pada hari Senin tanggal 27 November 2023. Sebelumnya, dirinya Kodim 1209 Bengkayang merupakan bagian dari Kodim 1202 Singkawang. Pembentukan Kodim 1209 Bengkayang dibentuk untuk memperkuat kekuatan kewilayahan TNI di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkayang, yang merupakan strategis dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan keamanan di daerah tersebut. Lokasi Kodim 1209 Bengkayang berada di Jalan Raya Sanggoledo, Desa Makmagan, Kabupaten Bengkayang. Saat ini, Kodim 1209 Bengkayang dipimpin oleh Komandan Kodim yang dibantu oleh perwira staf Kodim, serta Komandan Rayon Militer dan staf Kodim 1209 Bengkayang. Terdiri dari organisasi yaitu Komandan Kodim 1209 Bengkayang, Kepala Staf Kodim, perwira staf yang terdiri dari perwira staf intelijen, perwira staf operasi, perwira staf personil, perwira staf logistik, perwira staf teritorial, dan TUUT. Mempunyai 17 kecamatan dan 6 koramil tipe B dan 1 koramil perbatasan tipe A. Adapun koramil yaitu terdiri dari 7 koramil. Yang pertama yaitu Koramil Sungai Raya, mempunyai wilayah 3 binaan kecamatan. Koramil Samalantan mempunyai 3 wilayah binaan. Selanjutnya Koramil Bengkayang yaitu mempunyai 3 wilayah kecamatan. Koramil Ledo mempunyai wilayah 3 kecamatan. Koramil Sanggoledo mempunyai 2 wilayah binaan. Dan Koramil Seluas yaitu 1 binaan kecamatan. Dan Koramil Jagel Babang berada di wilayah perbatasan mempunyai 2 wilayah kecamatan. Kodim 1209 Bengkayang memiliki tugas pokok yaitu meliputi pembinaan kesiapan, pembinaan keamanan daerah, bantuan administrasi, kegarnisunan, dan sejumlah tugas lainnya. Selain itu, juga sebagai perbantuan dalam pembangunan pemerintah di daerah. Hal ini sekaligus penyiapan daerah pangkal perlawanan dalam sistem pertahanan Korem 121 Alambana Wanawai. Kodim 1209 Bengkayang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan, serta menyelenggarakan pembinaan teritorial, menyiapkan wilayah pertahanan dan wilayah keamanan di darat. Berdirinya Kodim 1209 Bengkayang selalu bersinergi dengan Forkopimda, di mana dilakukan untuk memperkuat sinergitas penunggalan TNI rakyat serta membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi wilayah Kodim 1209 Bengkayang memiliki wilayah berupa pegunungan, hutan, dan perairan, di mana wilayah perbatasan terdapat 2 kecamatan, yaitu yang pertama Kecamatan Joge Babang dan yang kedua Kecamatan Siding, yang mempunyai bentang wilayah perbatasan kurang lebih 173 km.
Serka Sugianto adalah seorang Babinsa atau Bintara Pembina Desa dari Koramil 120903 Sungaraya. Beliau terkenal aktif dalam berbagai kegiatan di wilayah pembinaannya, Desa Karimunting, Kecamatan Sungaraya, Kepulauan, Kabupaten Bengkayang. Nama saya Sugianto, pangkat saya alhamdulillah Sersan Kepala, jabatan sehari-hari sebagai Babinsa Desa Karimunting. Pria kelahiran Kebumen 1 November 1981 ini tidak pernah menyangka mendapatkan predikat sebagai Babinsa terbaik dari Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Waktu ketemu sama beliau menyampaikan ya terima kasih atas pengabdiannya sebagai terpilih menjadi Babinsa terbaik. Jadi ditepuk pundak saya dan jabat tangan. Perasaan saya subhanallah, jadi terharu, jadi nggak nyangka. Keberhasilan Serka Sugianto juga disambut hangat oleh sang istri. Sosok yang ia kenal sebagai seorang yang pantang menyerah dan selalu mengutamakan masyarakat di wilayah binaannya bisa mendapat predikat Babinsa terbaik. Keberhasilannya dalam menjalankan tugas sebagai seorang Babinsa. Saya merasa bangga dengan suami saya, apalagi dengan kegiatan beliau ketika beliau sedang bekerja, bagaimana hubungan beliau dengan masyarakat, bagaimana cara beliau membangun komunikasi serta hubungan dengan stakeholder, serta dengan masyarakat, serta bagaimana beliau terus berusaha untuk mengharumkan nama TNI di mata masyarakat. Tentu saya rasa beliau layak mendapatkan penghargaan tersebut. Saya juga terkejut ya dan syukur alhamdulillah dari Kodim 1209 Bengkayang ada satu Babinsa yang dapat predikat terbaik di mata Kasat dan berada di Angkatan Darat. Sehari-harian Pak Sugianto ya dinas di Koramil maupun di Kodim baik juga ya, baik dalam arti baik ini selalu kalau kita memerintahkan selalu dikerjakan ya. Sebagai contoh ada kegiatan sepak bola dan Pak Sugianto pun juga sebagai ketua koordinator sepak bola yang ada di wilayah Karimunting ya. Bersama dengan kelompok-kelompok lainnya, kesebelasan lainnya mengajak untuk melaksanakan pembinaan sepak bola yang ada di situ. Posnya pun juga nggak terlalu besar, ya, tidak besar, tetapi bisa memanfaatkan area ladang yang ada di sekitarnya. Dalam keserannya, Sersan Sugianto ini adalah orang yang humble, humoris, sehingga dengan sesama rekan-rekan ataupun teman-teman lainnya dapat bergaul dan menciptakan koordinasi sehingga kegiatan baik itu di wilayah maupun membantu Koramil dan Kodim, Sersan Sugianto dapat bekerja sama. Apa yang telah dilakukan sesuai dengan implementasi pembinaan teritorial di wilayah. Ini ya cukup buat makan 2 orang. Dia Babinsa Karimunting, selama dia ada di sini memang luar biasa lah. Pokoknya apa aja di masyarakat, ada masalah apa aja dia hadir. Di desa pokoknya ada acara apa dia hadir semua. Hadir. Di Babinsa pokoknya anak-anak di sini atau masyarakat di sini pokoknya ada apa masyarakat mendukung semua. Kalau Pak Babinsa ini kalau bicara tentang beliau begitu luar biasa, sangat peduli terhadap masyarakat, bukan hanya masyarakat Desa Karimunting, namun juga melainkan ke desa-desa lain. Beliau sangat mendukung kegiatan prestasi-prestasi, baik akademik, baik pun non-akademik. Dia sangat mendukung, Pak. Pada tahun 2024 lalu, Sersan Kepala Sugianto menerima penghargaan sebagai Babinsa terbaik atas dedikasinya kepada masyarakat yang diberikan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Salah satu yang menjadi alasan Serka Sugianto meraih predikat tersebut adalah
Keberhasilannya menggerakkan organisasi kepemudaan dan masyarakat di wilayah binaannya, melakukan program menanam 5.000 bibit mangrove sejak 2021. Penilaian yang sebelumnya saya juga nggak tahu dari sisi mana, tapi yang jelas saya dari pertama datang ke Karimunting, saya menanam mangrove ya. Menanam mangrove yang ada di wilayah desa binaan saya, 5.000 batang ya, bibit mangrove yang ada di pesisir. Yang pertama, yang kedua, saya juga mendapatkan penghargaan dari Universitas Negeri Tanjung Pura dalam KKN Kebangsaan Indonesia dan Malaysia tahun 2024. Seluruh universitas yang ada di Indonesia. Saya juga merubah ya pos Babinsa, ini dilihat sendiri. Dulunya ini adalah pos Babinsa kurang terawat, sampahnya cukup banyak. Saya bisa menjadikan pos ini lebih bermanfaat. Ini kebetulan hari ini lagi dalam penanaman jahe. Biasanya ada cabai, terong, lain-lain yang hasilnya saya sedekahkan ke masyarakat karena ini memang program ketahanan pangan nasional. Jadi kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Babinsa bagi-bagi hadiah. Sila. Dan sekolah dulu ya, sekolah dulu. Apa tadala? Dan selanjutnya juga saya membuka pelatihan komputer ya secara gratis kepada anak-anak sekitar sini. Karena saya di sini waktu pertama datang melihat anak-anak di sini, terutama orang-orang yang nggak mampu, mereka tidak bisa dan tidak mengenal apa itu komputer. Jadi saya mencoba untuk mengadakan pelatihan komputer di mana komputer itu didapat dari teman-teman orang-orang baik yang menyumbangkan komputernya berkolaborasi dengan saya. Sampai saat ini, jadi udah hampir 5 tahun pelatihan komputer ini diadakan. Samping itu juga, saya juga sebagai penggerak ya, pemuda-pemuda yang ada di wilayah pesisir seperti bola voli, sepak bola, ataupun olahraga-olahraga lain yang ada di desa binaan, termasuk di bidang PKK. Hambatannya adalah ketika saya jadi Babinsa, ketika pos Babinsa saya rehab, rupanya tanah sebelah ini ada tanah masyarakat kan. Ada yang komplain juga, Pak itu tanah saya kenapa ditanamin pohon segala macam. Awalnya, tapi begitu saya menanam, tanamannya saya berbagi ke semua masyarakat, akhirnya orang yang punya tanah kanan kiri belakang telepon, Pak silakan Pak Babinsa gunakan buat Babinsa, silakan dikelola dengan baik. Jadi saya mencoba untuk gimana sih biar kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dan alhamdulillah sampai sekarang mereka support saya semua. Ini hasil dari ini ya, cukup buat makan 2 orang. Ini Bu, susu mana? Oh. Masih. Yang bersih ya. Oh, lihat. Jadi waktu dari sini
melihat posnya hancur, 2 hari kemudian saya bangun pagi sambil sarapan, istri saya bilang, "Mas, ini ada uang sedikit buat rehab pos Babinsa." Saya tanya istri, "Ini uang dari mana?" "Ini uang tabungan kita." Jadi istri saya jual kalung awalnya itu. Jadi memang istri saya punya tabungan buat bantu saya. Ya saya bersyukur punya istri yang mau seperti itu. Yang pertama, yang kedua, ketika saya udah beberapa tahun di sini meyakinkan saya di pos Babinsa bisa berbuat buat masyarakat, akhirnya masyarakat melihat dari sisi tanaman, saya serahkan ke masyarakat, panen bareng buat masyarakat. Ada komputer awalnya 1, ada teman dari Jakarta ya, segala macam namanya Pak Leo Kurniawan, tiba-tiba mengirimkan beberapa unit ke sini. "Pak, itu ada komputer, silakan buat pos Babinsa buat masyarakat." Jadi seperti itu modalnya, dari teman-teman bantu saya. Awalnya dari saya, terus ada orang yang mau bantu saya. Selamat siang ya, ini Babinsa Karimunting bersama kelompok pemuda Kampung Tengah, Pak RT, semuanya hadir di sini dalam rangka penanaman. Sebagai seorang ayah tentunya dia role model bagi anak-anaknya ya. Jadi dia melihat ayahnya yang selalu bekerja keras, yang selalu belajar, berusaha, itu menjadikan contoh untuk anak-anak kami untuk juga belajar giat. Dan alhamdulillah anak-anak kami berprestasi, misalnya dalam bidang bahasa Inggris, prestasi di bidang akademik juga, dan menjadi anak-anak yang percaya diri serta mandiri. Itu tentunya berkat role model dari beliau, jadi contoh bagi anak-anak kami. We always hard work and give us motivation for our future about homework and how do we do our best. Yeah, and teach us how to gardening to be a man in the future. And also teach us about gardening. Amanah dalam bekerja, jangan pernah berputus asa, pasti banyak ya namanya banyak rintangan itu pasti ada, tapi jadikan pembelajaran, jadikan batu loncatan, dan tetap bergandengan tangan dengan masyarakat, dan tetap bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya Desa Karimunting. Terus tingkatkan Pak, ya, tingkatkan kemampuan untuk sebagai Babinsa, bagaimana kita seorang Babinsa selalu berada di tengah-tengah warga yang mengalami kesusahan. Tolong dibantu warga yang mengalami kesusahan, bahwa itu adalah tugas seorang Babinsa, tugas seorang komando kewilayahan. Ya. Peran kita di masyarakat harus selalu menonjol, harus selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya. Dan kita harus selalu meningkatkan ya, kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah binaannya. Sangat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan saya berharap mungkin ke depan insan teritorial ataupun aparat komando kewilayahan lainnya bisa menjadikan contoh ataupun teladan dengan apa yang telah dirintis dan dikerjakan selama keberadaan beliau di wilayah Desa Karimunting ini. Harapan kalau bagi saya, semoga Pak Babinsa sehat selalu sehingga kedepannya beliau tetap menjadi Babinsa terbaik dan peduli terhadap masyarakat yang ada di Desa Karimunting maupun di luar, dan selalu menjadi Babinsa panutan bagi masyarakat Desa Karimunting. Biar di sini terus Desa Karimunting. Kenapa? Karena masyarakat ingin semua. Terima kasih Pak Babinsa, saya sudah bisa main komputer di sini dan bisa belajar. Kepada Bapak Babinsa, kami sangat berterima kasih karena sudah dikasih fasilitas komputer dan tempat yang nyaman, yang fasilitasnya terjamin lah.
Bagi seorang Babinsa, memajukan wilayah, menjaga masyarakat bukan hanya tugas, tapi panggilan jiwa. Di setiap langkahnya menyusuri desa, ia membawa harapan. Di setiap interaksinya dengan warga, ia tanamkan rasa aman dan kebersamaan. Dalam diam ia bekerja, dalam kesederhanaan ia mengabdi, dan dalam kedekatan ia menjadi harapan. Itulah wajah sejati seorang prajurit teritorial, Babinsa penjaga negeri dari garis ke depan kehidupan rakyat. Kalau saya seorang prajurit ya, di situ ada jelas 8 wajib TNI. Membantu kesulitan rakyat sekelilingnya. Nah, disitulah saya tertanam. Jadi di sambil dinas saya juga nyari pahala juga. Setiap hari kita bisa nyari pahala dengan cara menebar kebaikan ke masyarakat. Salah satunya di situ, sekali lagi, 8 wajib TNI, membantu masyarakat sekelilingnya. Ketahanan pangan adalah kebutuhan dasar. Di Kabupaten Bengkayang, Kodim 1209 ikut berperan aktif mendukung ketersediaan pangan melalui pendampingan dan kerjasama dengan masyarakat. Melalui peran para Babinsa, TNI hadir mendampingi petani di lapangan, mulai dari membantu membuka lahan, memberikan edukasi pertanian, hingga mendukung kegiatan panen. Untuk pelaksanaan ketahanan pangan ini, kami dari Kodim 1209 Bengkayang, kami sudah program dari pemerintah sangat mendukung kegiatan ini. Saya sebagai pasiter sudah memerintahkan kepada dan Ramil masing-masing jajaran di wilayah Kodim 1209 Bengkayang. Dari Damramil memerintahkan kepada Babinsa, masing-masing Babinsa di wilayah binaannya masing-masing mendukung kegiatan ketahanan pangan ini. Kami pada hari ini kegiatan itu tanam bersama dari Kodim beserta Koramil dan Babinsa dari Desa Jahandung. Ini kegiatan kita di Desa Jahandung. Jadi kami sangat mengapresiasi kegiatan pada hari ini. Jadi kami berterima kasih. Terima kasih. Peran Babinsa dengan penyuluhnya luar biasa, sangat berjalan dengan baik. Malahan kami menganggap suatu tugas PPL dengan Babinsa itu mitra tani yang saling mendukung. Apalagi wacana pemerintah untuk membangun swasembada pangan secara singkat-singkatnya, kami mendukung itu. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya fisik, tetapi juga edukatif. Kodim 1209 mendorong pemanfaatan lahan tidur dan pemakaian metode pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Untuk penyuluhan, kita sebelum melaksanakan kegiatan, kita sosialisasikan dulu kepada Poktan bahwasanya dalam pelaksanaan penanaman ini kita harus melaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kriteria pertanian yang sudah ada, sesuai yang disusulkan dari PPL maupun DPP. Untuk bantuan Babinsa secara fisik, yaitu Babinsa juga membantu dalam infrastruktur pembangunan seperti jembatan, irigasi, dan memberi motivasi serta produktivitas pertanian di Desa Jahandung semakin meningkat. Hasilnya mulai terlihat, produktivitas meningkat, pendapatan petani membaik, dan masyarakat semakin mandiri dalam mencukupi kebutuhan pangan. Wilayah Bengkayang, khususnya tahun 2024 kemarin, ada yang namanya Opla. Opla ini sekitar 500 hektar, khususnya wilayah Bengkayang. Dan untuk tahun ini 2025 ada lagi di wilayah Bengkayang, khususnya yang berada di Desa Jaung ini, ada sekitar 500 hektar yang dihisapkan untuk Opla. Opla non rawa. Ya sangat baik Pak. Jadi keaktifan mereka untuk saat ini kebetulan ini pun
program dari Pak Presiden terbaru itu memang menggenjot pertanian, jadi mereka sudah sangat baik membantu para petani. Tapi bukan hanya saat ini saja, Pak. Kalau sebelum-sebelumnya dari Babinsa itu memang sudah membantu kami. Hanya kebetulan ini ada program baru lagi dari Pak Presiden, jadi sangat lebih baik lagi. Oh, sangat banyak yang diharapkan, terutama dari pemerintah, dinas pertanian, instansi terkait, apalagi ada bantuan dana desa. Dan juga kami lihat juga kondisi di wilayah kami ini kehataman sangat tinggi. Yang kami sangat perlukan saat ini adalah pupuk kapur. Bersama rakyat, TNI membangun ketahanan pangan dari bawah. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. TNI hadir, bekerja nyata, bersama rakyat membangun ketahanan pangan. Mari kita bersama-sama tunjukkan semangat serta motivasi kerja kita dalam bidang pertanian, mendukung swadaya pangan menuju 2045, yaitu menjadi emas.